population estimate a force of 8,600 newtons. And I'm alive. Hai guys, balik lagi di konten spoiler bersama My Film. Di video kali ini gue mau menceritakan alur film yang berjudul The Martian. Film yang rilis di tahun 2015 ini menceritakan tentang seorang astronot yang berhasil bertahan hidup sendirian di planet Mars selama hampir 2 tahun lamanya. Bagaimana cara astronot itu berhasil bertahan hidup? Tonton terus videonya sampai habis, dan jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen yang banyak ya guys. So tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke filmnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Di awal film kita dapat melihat tim penjelajah angkasa bernama Ares-3 yang mendapatkan sebuah misi untuk pergi ke planet Mars. Mereka melakukan pendaratan pada sebuah tempat yang bernama Akidalia Planitia. Tempat-tempat di film ini adalah sebuah kenyataan yang ada di planet Mars. Tim ini berisi dengan 6 anggota, yaitu Whitney, Alex, Beck, Chris, Martinez, dan pemimpin mereka yang bernama Lewis. Mereka mendapatkan sebuah misi untuk mengambil sampel tanah yang ada di planet Mars dan diberikan waktu selama Sol 18 atau 18 hari. Di tengah misi tersebut, Johansen mendapatkan sebuah peringatan dari alat pendeteksi cuaca bahwa akan terjadi sebuah badai besar di tempat mereka berada. Komandan Lewis yang mendapatkan kabar dari Johansen pun akhirnya memilih untuk membatalkan misi dan meminta kepada semua rekannya untuk masuk ke dalam pesawat dan segera berpindah tempat agar tidak terkena badai tersebut. Mereka sudah terkena badai saat hendak menuju ke dalam roket dan memilih berbaris untuk berjalan, yang dimana posisi Whitney adalah orang terakhir dalam barisan tersebut. Naas baru mulai melakukan perjalanan, Whitney harus terkena sebuah antena roket yang terlepas akibat badai itu. Hingga Whitney terpental cukup jauh dan hilang kontak. Komandan Lewis yang melihat rekannya mendapatkan sebuah musibah mencoba untuk mencari Whitney, namun itu semua sia-sia. Karena Johansen pun tidak dapat melihat posisi Whitney karena memang sudah hilang kontak dengan Whitney. Karena badai yang semakin ganas, pada akhirnya dengan berat hati pemimpin tim dan yang lainnya pun memilih untuk pergi meninggalkan planet Mars, dan juga Whitney yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Ketika badai sudah hilang, kita melihat sebuah markas yang sudah berantakan dan Whitney yang masih hidup namun dalam keadaan yang kritis akibat tertusuk sebuah besi pada perutnya yang mengakibatkan kebocoran pada baju Whitney. Whitney pun berjalan dengan perlahan-lahan menuju markas untuk mengobati luka yang ada di perutnya. Ia mengeluarkan besi yang ada di perutnya dan juga menjahit perutnya sendiri. Ketika Whitney sudah selesai mengobati lukanya, ia pun kini mendokumentasikan dirinya sendiri untuk menjadi bukti bahwa ia masih hidup dan bertahan hidup sendirian di planet Mars. Sesekali Whitney melihat barang-barang milik teman-temannya yang tertinggal di planet Mars. Whitney sadar bahwa bahan makanan yang berada di dalam markas hanya cukup untuk 30 hari saja. Sehingga ia berpikir cara bertahan hidup dengan kemampuan yang sudah ia miliki selama ini. Tak lama setelah itu ia mengumpulkan semua makanan yang ada dan mencoba untuk mengurangi jam makannya agar bahan makanan yang ia miliki dapat bertahan selama mungkin. Keesokan harinya ketika Whitney selesai buang air besar, ia memiliki ide yang cukup gila, bahwa ia ingin menggunakan kotoran dari teman-temannya untuk dijadikan sebuah pupuk dan menumbuhkan tanaman kentang di planet Mars. Ia pun langsung memulai ide gila yang ia dapatkan, mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang dimana berisi kotoran dari teman-temannya. Ia juga memperbaiki panel surya dan juga mempersiapkan sebuah lahan di dalam markas untuk dijadikan sebuah ladang bercocok tanam. Pada hari ke-24, Whitney sudah selesai menyiapkan lahan pertaniannya. Kemudian ia menggunakan sebuah tanah pada planet Mars untuk dijadikan ladang bercocok tanam di dalam markas dan menjadikan kotoran sebagai pupuk. Di hari ke-36, Whitney mulai kehabisan air, akan tetapi Whitney mengingat cara untuk menciptakan sebuah air dengan menggabungkan oksigen dan hidrogen yang dibakar. Sayangnya percobaan pertama Whitney untuk menciptakan sebuah api harus gagal dikarenakan kelebihan oksigen. Whitney lupa menghitung oksigen dari ia bernapas. Di percobaan kedua, Whitney mengurangi kadar oksigen dan ia pun berhasil menciptakan alat membuat air. Pada pagi harinya ketika Whitney mencoba melihat ladang pertanian, ladang itu sudah dipenuhi embun air pada plastik yang menutupi ladang pertanian miliknya. Sehingga kini ladang kentang miliknya akan aman dikarenakan memiliki persediaan air yang cukup banyak.
Pada hari ke-54, Whitney melihat tanaman kentang yang ia tanam sudah mulai tumbuh. Ia senang karena itu adalah tanaman pertama yang berhasil tumbuh di planet Mars. Scene berganti ke bumi yang dimana NASA sedang mengadakan sebuah acara penghargaan kepada Whitney yang telah gugur dan dinyatakan tewas di planet Mars. Vincent yang menjadi direktur dalam misi di planet Mars meminta kepada NASA agar jasad dari Whitney dapat diambil di Mars. Namun ketika operator dari NASA yang sedang melihat-lihat kamera pada planet Mars, ia melihat perubahan pada markas di Mars dalam beberapa hari terakhir, yang dimana memang Whitney melakukan modifikasi pada markas tersebut. Operator NASA memberitahukan itu kepada pimpinannya yang bernama Henderson dan juga Vincent. Namun pimpinan tersebut tidak ingin memberitahukan kabar itu kepada kru dari Ares-3 yang sedang dalam perjalanan pulang ke bumi. Pada hari ke-70, Whitney memiliki ide gila yaitu melakukan perjalanan ke lokasi tim Ares-4 yang dimana jaraknya sangat jauh yaitu sekitar 3.200 km. Rover yang ada di Ares-3 juga tidak bisa digunakan karena hanya bisa menempuh jarak 35 km saja dan setelah itu baterainya akan habis. Whitney pun mencoba untuk memodifikasi rover yang ia miliki dengan cara mengambil baterai dari rover yang sudah rusak akibat badai dan juga mengambil beberapa panel surya untuk digabungkan pada rover miliknya. Namun ketika Whitney memulai perjalanannya, ia mendapatkan masalah baru yaitu suhu planet Mars yang sangat dingin. Akan tetapi jika ia menyalakan penghangat pada rover, itu akan menyebabkan cepat terkurasnya baterai yang ia miliki. Scene kembali berganti ke bumi yang dimana Vincent dan Teddy Sanders mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa Whitney masih hidup. Tak lama setelah itu, Teddy meminta kepada Bruce selaku direktur Jet Propulsion Laboratory untuk mengirimkan bahan makanan kepada Whitney agar dapat bertahan hidup selama 3 bulan di planet Mars. Pada hari ke-79, Whitney sudah dapat memanen kentang yang ia tanam. Kentang yang besar akan digunakan sebagai bahan makanan dan kentang yang ukurannya kecil akan ia tanam kembali. Waktu terus berjalan sampai di hari ke-109, Whitney menyadari bahwa ada misi dari Ares-3 yang ia lupakan. Ia pun bergegas pergi untuk mencari sesuatu yang terkubur dan ia menemukan sebuah alat bernama Pathfinder. Pathfinder adalah alat untuk mengambil gambar dan dapat langsung terhubung ke Pathfinder yang ada di bumi. Sehingga Whitney dapat memberi kabar ke bumi bahwa ia masih hidup di planet Mars. Whitney pun mencoba alat itu dan ya, alat itu berhasil. Namun Whitney berpikir cara agar ia dapat berkomunikasi kepada orang yang ada di bumi. Kemudian Whitney pun menggunakan heksadesimal untuk berkomunikasi dan Whitney mengirimkannya kepada orang yang berada di bumi. Whitney pun menggabungkan Pathfinder dengan rover. Ia juga memodifikasi programnya sehingga kini ia dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bumi termasuk Victor. Whitney juga menanyakan soal teman-temannya, dan kini ia mengetahui bahwa kru Ares-3 tidak mengetahui bahwa Whitney masih hidup. Ia merasa sangat kecewa dan tetap melanjutkan bertahan hidup di planet Mars. Lama setelah itu, Whitney mendapatkan masalah karena terjadinya kebocoran pada pintu ladang yang menyebabkan terjadinya ledakan dan membuat masuknya udara dingin di planet Mars. Sehingga tanaman kentang Whitney pun harus mati. Setelah membetulkan markas yang meledak, Whitney pun menyadari bahwa pasokan makanan yang ia miliki sudah tidak lagi aman dan ia harus benar-benar irit dengan cara makan 3 hari sekali karena ia sudah tidak dapat menanam kentang seperti sebelumnya. 4 minggu kemudian, di bumi, Bruce sudah membuat roket untuk mengirimkan persediaan makanan untuk Whitney di planet Mars. Namun ketika roket itu diluncurkan, roket itu mendapatkan getaran saat harus menembus atmosfer dari bumi sehingga membuat roket itu harus meledak. Pada hari ke-186, kini Whitney sudah benar-benar sangat putus asa dikarenakan sangat sulit untuk bertahan hidup sendiri di planet Mars. Apalagi kini persediaan makanan yang ia miliki sudah sangat tipis dan tidak dapat membuat cadangan makanan kembali. Whitney juga mengirimkan pesan kepada Komandan Lewis di Ares-3 untuk memberitahukan keluarganya jika Whitney harus meninggal di planet Mars. Lama setelah peluncuran roket yang gagal, berita itu pun cepat tersebar hingga ke negara-negara lainnya, yang dimana direktur dari Pangkalan Penelitian Luar Angkasa dari Cina menawarkan bantuan kepada NASA untuk menggunakan alat-alatnya yang sebelumnya memang sudah teruji. Rich Panel, seorang ahli IT dari NASA, melakukan perhitungan yang benar-benar gila hingga bisa berhasil 100% agar roket yang dikirimkan untuk Whitney bisa sampai ke tujuan. Lalu Rich pun bergegas ke kantor NASA untuk memberitahukan perhitungan gilanya itu kepada NASA.
Sebenarnya perhitungannya itu cukup sederhana, yaitu meminta kepada tim Ares-3 yang berada di Hermes untuk mengitari bumi dengan gaya gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan. Saat Hermes akan mengitari bumi, roket yang dikirimkan akan dapat diterima dan digunakan untuk suplai makanan bagi orang-orang yang berada di Hermes. Setelah itu Hermes dapat pergi ke Mars dengan kecepatan yang sangat tinggi akibat dari bantuan gravitasi bumi. Akibat Hermes yang melaju dengan kecepatan tinggi, Hermes tidak dapat langsung berhenti di planet Mars. Hermes harus mengelilingi planet Mars terlebih dulu untuk mengurangi kecepatannya, dan Whitney harus meluncur dengan roket yang berada di Ares 4 untuk keluar dari planet Mars dan meluncur ke Hermes yang sedang mengurangi kecepatannya. Rich pun mengirimkan rencananya kepada kru di Ares 3 yang dimana Komandan Lewis menyetujuinya, akan tetapi jika rencana itu dijalankan mereka akan dicap sebagai pemberontak akibat tidak menuruti perintah dari NASA dan juga pemerintah. Whitney yang juga mengetahui rencana gila itu langsung bergegas untuk memodifikasi rovernya sekali lagi untuk melakukan perjalanan ke Ares 4 yang jaraknya sangat-sangat jauh. Kali ini Whitney menambahkan panel surya di atas rover miliknya agar baterai yang ia miliki dapat terisi kembali ketika sedang melakukan perjalanan ke Ares 4. Akhirnya NASA pun setuju untuk menerima bantuan dari Cina untuk mengirimkan suplai makanan ke Hermes. Waktu terus berjalan yang dimana kali ini sudah 7 bulan berlalu. Whitney sudah benar-benar sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia memiliki badan yang cukup kurus dan juga jenggotnya yang sudah cukup lebat. Akhirnya Whitney memulai perjalanannya ke Ares 4 pada Sol 494. Beberapa kali juga terlihat Whitney yang sedang mengisi daya baterai menggunakan panel surya. Scene berganti ke bumi yang kali ini Bruce menjelaskan tentang gravitasi Mars yang sangat tinggi. Sedangkan MIV yang akan digunakan Whitney di Ares 4 tidak memiliki roket tambahan. Jalan satu-satunya yaitu Whitney harus melakukan modifikasi pada MIV agar beratnya cukup ringan. Whitney harus membuang atap, kursi penumpang, jendela, dan alat-alat yang cukup berat. Kemudian atap yang dilepas bisa diganti dengan terpal agar MIV dapat meluncur keluar dari planet Mars. Pada Sol ke-538, Whitney sampai dan mulai melakukan modifikasi kepada MIV yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Bruce. Di hari ke-560, Hermes sudah berhasil mendekati planet Mars dan akan segera melakukan misi penyelamatan yang dimana disiarkan secara langsung untuk disaksikan oleh orang-orang yang ada di bumi. Esokan harinya kecepatan Hermes sudah berkurang. Whitney kemudian meluncur menggunakan MIV yang sudah dia modifikasi. Di tengah perjalanan ketika ingin keluar dari Mars, terpal yang menjadi atap MIV Whitney harus terlepas yang menyebabkan Whitney harus pingsan akibat tekanan gravitasi yang cukup kuat. Namun jarak MIV masih cukup jauh sehingga Hermes harus lebih dekat kepada MIV. Whitney pun akhirnya sadar dan membuat orang-orang kembali merasakan kebahagiaan. Kemudian lagi-lagi ia memiliki ide yang sangat gila. Ia ingin melubangi tangan dari pakaian astronotnya agar terlihat seperti sedang terbang dan bisa untuk mendekati Hermes. Komandan Lewis yang mendengar ide dari Whitney langsung memutuskan komunikasi dengan NASA karena rencana itu keluar dari instruksi NASA sebelumnya. Komandan Lewis juga meminta kepada krunya untuk meledakkan bagian belakang Hermes agar mendapatkan akselerasi tambahan untuk mendekati Whitney. Komandan Lewis meminta kepada Beck untuk memasang bom yang sebelumnya sudah dibuat dan segera menuju lokasi untuk menangkap Whitney. Tetapi Komandan Lewis berubah pikiran. Komandan Lewis sendiri yang akan melakukan penjemputan Whitney dikarenakan ia sudah tidak mau jika rencananya gagal dan harus kehilangan krunya untuk yang kedua kalinya. Ketika bom itu sudah diledakkan, mereka pun langsung beraksi untuk melakukan penyelamatan dengan menggunakan tali untuk menangkap Whitney. Whitney pun langsung melubangi pakaian astronotnya dan pergi terbang ke arah Komandan Lewis. Komandan Lewis pun berhasil menangkap Whitney dan misi pun sukses. Mereka bergegas memasuki Hermes untuk segera kembali ke bumi. Di akhir film kita dapat melihat Whitney yang sudah menjadi dosen dari para calon astronot untuk NASA dan film pun selesai. Oke guys, itulah seluruh alur cerita The Martian. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.